Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi, NIM channel 200227. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Pengertian keuangan Islami. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Al-Quran, Sunnah dan juga ijma ulama serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas ulama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Konsep memelihara harta. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: yang pertama, tidak boleh dan tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Dan yang terakhir, meringankan kesulitan orang berutang. Akad kontrak transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keadaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni yang pertama, akad tabaru atau gratuitous kontrak, yaitu perjanjian akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Ada 3 bentuk akad tabaru. Yang pertama, meminjamkan uang. Yang kedua, meminjamkan jasa. Dan yang ketiga, memberikan sesuatu. Yang kedua, akad tijarah atau kompensasional kontrak adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Natural uncertainty contract, transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. 2. Natural certainty contract adalah yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada 9. Yang pertama, penipuan. Yang kedua, penjualan, perjudian. Yang ketiga, gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Yang keempat, ihtikar atau penimbunan barang. Yang kelima, monopoli. Yang keenam, bayan najsi atau rekayasa permintaan. Yang ketujuh, suap. Yang kedelapan, ta'aluk atau penjual bersyarati, bai al-ina atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Dan yang terakhir, jual beli dengan cara talaki al-rukban. Prinsip sistem keuangan Islami. Yang pertama, pelarangan riba. Riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan yang merugikan peminjam bahkan mempersulit si peminjam. Yang kedua, pemberian risiko. Yang ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial.
Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Instrumen keuangan Islami. 1. Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Yang terakhir, akad judi jual beli atau sewa menyewa. Yang keenam, murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang ketujuh, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada. Yang kedelapan, istisna memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.